Kemudian juga ada keputusan Menteri Pan-RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi potensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Baik, di sini kita lihat rincian atau skema dari seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional. Di sini khususnya untuk jabatan fungsional kelompok teknis. Di sini ada kompetensi teknis, jumlah soal yang diujikan itu sebanyak 90 butir soal dengan bobot nilai benar berbobot 5 dan salah bernilai 0. Sehingga nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh peserta adalah 5 dikali 90, 450 poin. Selanjutnya dari kompetensi manajerial, di sini ada 25 butir soal dengan bobot nilainya menjawab ada range antara 1, 2, 3, sampai 4 dan tidak menjawab bernilai 0. Jadi tidak ada jawaban yang bernilai salah. Sama dengan manajerial, untuk kompetensi sosial kultural itu penilaiannya juga sama, tidak ada skor yang bernilai salah. Jadi skornya itu rentang antara 1 sampai 5 dengan tidak menjawab itu sebesar poinnya 0. Jumlah soal dari sosial kultural ini sebanyak 20 butir soal. Selanjutnya, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ini diadakan dalam 120 menit. Jadi 3 sub tes ini dilakukan bersamaan dalam waktu 120 menit. Selanjutnya, barulah nanti ada seleksi wawancara dilakukan terpisah selama 10 menit dengan jumlah soal sebanyak 10 butir dengan bobot nilai 1 sampai 4 apabila menjawab dan tidak menjawab itu bernilai 0. Dengan kalau kita lihat ini ada total pengerjaan seleksinya yaitu selama 130 menit dengan jumlah soal sebanyak 145 butir soal dan nilai maksimal yang diperoleh jika peserta menjawab semua dengan betul ataupun mendapat nilai maksimal itu sebesar 690 poin. Baik, sekarang kita fokus ke nilai ambang batas P3K-nya. Di sini untuk jabatan teknis, nanti mungkin Bapak Ibu silahkan cek kembali pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 971 untuk detailnya. Karena untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ini akan berbeda pada masing-masing jenis jabatan dan jenis jenjangnya. Namun akan sama untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yaitu sebesar 130 nilai ambang batasnya, kemudian untuk seleksi wawancara sebesar 24 poin. Di sini baik untuk pelamar umum maupun pelamar penyandang disabilitas, nilai ambang batasnya sama, yaitu untuk manajerial dan sosial kultural sebesar 130 poin dan untuk wawancara 24 poin. Yang membedakan antara pelamar umum dan pelamar penyandang disabilitas adalah dari waktu pelaksanaannya saja. Untuk pelamar umum, pelaksanaan seleksinya itu jika ditotal adalah 130 menit. Sementara untuk pelamar penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan seleksi totalnya adalah sebanyak 165 menit. Baik, jika dilihat pada Kemenpan RB nomor 971 tahun 2022, di sini telah dicantumkan nilai ambang batas kompetensi teknis untuk masing-masing jabatan dan masing-masing jenjangnya. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali jabatan apa yang dilamar, kemudian dicek nilai ambang batas untuk kompetensi teknisnya berapa. Jadi yang cantum di sini adalah nilai minimal yang harus diperoleh oleh peserta agar bisa lulus dalam seleksi. Baik, di sini kalau dilihat ada 172 jenis jabatan jenjang dari jabatan fungsional kelompok teknis. Baik, selanjutnya ada nilai ambang batas untuk pelamar umum pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Di sini terdapat beberapa perbedaan dari jumlah soal dan juga durasi pelaksanaan seleksi. Untuk jumlah soal yang perbedaannya itu berada pada kompetensi teknis. Untuk jabatan fungsional guru, jumlah soalnya adalah 100 butir soal yang dilaksanakan dalam 120 menit. Sementara untuk pembobotan nilainya ini masih sama dengan jabatan lainnya.
Selanjutnya untuk manajerial, sosial kultural ini jumlah soalnya masih sama, yaitu 25 dan 20 butir soal. Namun perbedaannya adalah dari durasinya ini yang dipisah menjadi 40 menit. Untuk wawancara masih sama dengan jabatan lain, yaitu 10 menit untuk 10 butir soal. Baik, untuk nilai ambang batasnya adalah masih sama juga dengan jabatan fungsional lainnya, itu untuk seleksi kompetensi teknis akan dibedakan untuk masing-masing jabatan per mata pelajaran, dan juga untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 130 poin dan wawancara 24 poin. Baik, berikut adalah lampiran dari Kemenpan RB nomor 1005 tahun 2022 tentang nilai ambang batas P3K fungsional guru. Di sini bisa dilihat nilai minimal yang harus diperoleh untuk masing-masing guru per mata pelajarannya. Oke, kalau dilihat di sini ada total 132 jenis guru per mata pelajaran.